Imam Al-Ghazali menjelaskan kepada kita tentang larangan berbuat zalim. Nah, berbuat zalim ini juga termasuk perilaku yang nggak pernah dilakukan sama Rasulullah. Bahkan Rasulullah ini juga mengancam umatnya yang berbuat zalim. Haram hukumnya berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa saya'lamul ladzina zalamu ayyumun qalibin yanqalibun. Nanti orang-orang yang berbuat zalim ini akan tahu mereka itu akan ditempatkan di mana sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat zalim kelak akan ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadu billah. Perbuatan zalim perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Allah berfirman, aku itu mengharamkan atas diriku perbuatan zalim. Jadi Allah nggak pernah berbuat zalim. Inni haramtu ala nafsi dzulma. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku kata Allah nggak pernah berbuat zalim. Wa ja'altu bainakum muharrama. Dan aku jadikan perbuatan zalim ini diantara kalian adalah perkara yang diharamkan. Fala tadzalamu. Dan janganlah kalian ini saling menzalimi. Jangan sampai kalian ini saling menzalimi. Kata Rasulullah, adz-dzulmu dzulumat yaumal qiyamah. Perbuatan zalim itu adalah kegelapan di hari kiamat. Maksudnya kegelapan apa? Yang membinasakan seseorang. Orang yang berbuat zalim nanti akan menyesal yang luar biasa. Baik itu dia menzalimin orang lain ataupun menzalimi dirinya sendiri. Menzalimi dirinya sendiri seperti apa? Orang yang bermaksiat kepada Allah pada hakikatnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Karena setiap perbuatan maksiat mendatangkan hukuman, berarti dia sedang menghukum dirinya sendiri. Dia menzalimi dirinya sendiri. Makanya perbuatan zalim itu adalah zulumat, kegelapan di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, man zalama shibran. Siapa yang berbuat zalim, ngambil haknya orang lain tanah shibran, walaupun satu hasta, sedikit, nggak banyak, tapi dia ambil bukan haknya, dia menzalimi orang lain, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, tawakahullahu min sab'i ardina yaumal qiyamah. Nanti orang tersebut akan dibebani, diletakkan di atasnya 7 bumi, 7 lapis buminya Allah Subhanahu wa taala akan ditimpakan ke atasnya bagi orang-orang yang berbuat zalim. Jadi jangan sampai kita ini terjerumus ke dalam perbuatan zalim. Apa sih perbuatan zalim itu? Para ulama menjelaskan, zalim itu melakukan sesuatu yang bukan haknya dan tanpa seizinnya. Itu perbuatan zalim. Mukul orang, kita kan tidak punya hak mukul orang, kecuali ada haknya, dia seorang hakim dan yang dipukul itu memang berbuat maksiat, harus kena hukuman, lain hal. Tapi kalau bukan perkara-perkara yang dibenarkan, kita nggak bisa mukul, nggak boleh mukul orang. Ngambil hartanya orang kan bukan milik kita, ngambilnya tanpa izin, itu zalim. Perbuatan zalim itu adalah melakukan sesuatu yang bukan miliknya, bukan haknya, tanpa izin dari pemiliknya. Makanya Allah nggak pernah berbuat zalim. Karena apa? Nggak ada satupun di muka bumi ini yang bukan miliknya Allah. Nggak ada satupun di muka bumi ini yang bukan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita mukul orang zalim karena kita nggak punya hak untuk itu. Kita ngambil hartanya orang zalim. Nah, ini perbuatan-perbuatan zalim ini nanti akan dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita menjadi orang muflis. Kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Kalian tahu siapa orang yang bangkrut? Kata sahabat, yang nggak punya dirham, nggak punya dinar, nggak punya barang. Kata Rasulullah, bukan. Orang mukmin yang bangkrut itu adalah yang nanti datang di hari kiamat bawa sholat, bawa puasa. Dia di dunia melakukan ketaatan kepada Allah, sholat dikerjakan, puasa dilakukan, tapi terdapat di buku catatan amalnya apa? Pernah mukul fulan, pernah ngedzalimin fulan, pernah ngambil hartanya, pernah numpahkan darahnya fulan. Nah, ini perbuatan-perbuatan zalim ini yang jadikan dia bangkrut. Kenapa bangkrut? Setiap orang yang dizalimin, pahalanya diambil sama Allah, pahala dirinya diberikan kepada orang-orang yang dia zalimin. Kalau masih tersisa ada yang nggak kebagian pahalanya, maka dosanya orang yang dizalimin tadi diambil sama Allah, diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Akhirnya apa? Dia nggak punya pahala, nggak punya amal, habis amal perbuatannya, yang tersisa hanyalah dosa. Muflis, bangkrut, nggak punya apa-apa. Yang ada kelak malah dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'dus salaf, sebagian daripada salaf saleh berkata, janganlah engkau menzalimin orang-orang yang lemah sehingga kalian itu menjadi orang-orang yang kuat tapi zalim.
Orang-orang generasi yang kuat tapi yang zalim. Tidak ada manfaatnya kita jadi orang yang kuat tapi kita dikategorikan sebagai orang yang zalim. Janganlah sampai kalian menyakiti orang-orang yang lemah dengan apapun, dengan tangan, dengan lisan, dengan mengambil haknya, dengan mengambil hartanya, nggak boleh. Sehingga kalian nggak menjadi golongan orang-orang yang kuat tapi orang-orang yang zalim. Jadi orang yang zalim yang kuat nggak ada manfaatnya, nggak bisa dibanggakan. Yang ada malah mendatangkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu pernah meriwayatkan dulu ketika pulang dari Habasyah pernah ditanya sama Rasulullah, apa yang kalian lihat di Habasyah itu sesuatu yang mengherankan kalian? Maka dijawab oleh Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, ketika kami di Habasyah kami melihat ada seorang nenek-nenek, orang tua. Dia berjalan bawa air di tempat kecil ditaruh di atas kepalanya. Jadi mikul air. Kemudian datang pemuda, mukul pundaknya dan mendorong wanita tua tersebut sampai dia jatuh dan airnya tumpah, tempatnya tadi pecah. Jadi anak-anak muda yang iseng berbuat zalim. Maka diriwayatkan kata Jabir bin Abdullah, kata nenek tua tadi, nanti di hari kiamat ketika Allah meletakkan kursinya, manusia dikumpulkan dari generasi yang pertama sampai generasi yang terakhir, dan tangan, kaki, semua anggota tubuhnya akan berbicara. Nanti engkau akan tahu bagaimana perkaraku dan bagaimana perkaramu. Engkau yang berbuat zalim nanti akan diadili sama Allah Ta'ala, dan saya yang mazlum, yang dizalimin, nanti saya juga mendapatkan sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang selamat nanti? Lihat bagaimana Allah memperlakukanmu dan memperlakukanku. Dan hati-hati dengan doanya orang yang dizalimin, orang mazlum. Orang mazlum itu doanya mustajab. Kalau kita nyakitin hatinya orang, kita menzalimin orang itu nggak nerima, nyumpah kita, doanya orang mazlum itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala, nggak ditolak. Kalau sampai dia doakan kita yang tidak terus diijabahi sama Allah, na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menzalimin orang sehingga kalau kita malah mendapatkan diri kita dizalim. Pada hakikatnya kita ngezalimin orang itu kan kita menzalimin diri kita sendiri, karena kita tahu ketika kita menzalimin orang lain kita dapat hukuman. Berarti pada dasarnya kita sebetulnya menyakiti diri kita sendiri di kemudian hari. Yang ada kita malah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, khamsa, ada 5 perkara yang Allah Subhanahu wa taala itu murka kepada pelakunya. Jika Allah berkehendak bisa jadi dihukum di dunia sebelum dia meninggal dunia. Kalau enggak ya nanti dihukum di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, amiru gaum. Seorang pemimpin, seorang raja, seorang pemimpin negara yang mengambil hak rakyatnya, tidak berbuat adil kepada rakyatnya dan tidak membentengi rakyatnya yang terzalimi. Orang rakyatnya yang terzalimi didiamkan, nggak digubris, nggak dibantu, dan dia mengambil haknya rakyatnya, tidak berbuat adil kepada rakyatnya. Ini termasuk golongan orang yang dimurkai sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang pemimpin juga yang ditaati, tapi dia tidak berbuat adil juga kepada kaumnya, dan juga tidak berbuat adil kepada kaumnya yang lemah dan juga yang kuat, dan selalu berbicara dengan hawa nafsunya. Jadi ucapannya nyakitin, ucapannya semena-mena, yang lemah ditindas. Jadi nggak berbuat adil kepada kaumnya. Wa rajulun la ya'mur ahlahu wa waladahu bi ta'atillah wa la yu'allimuhum amru dinihim. Dan seseorang yang tidak memerintahkan keluarganya, anaknya, istrinya itu nggak diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak diajarkan ilmu agama. Hati-hati yang punya istri, yang punya anak, kalau nggak merintahkan keluarganya untuk taat kepada Allah, nggak ngajarkan keluarganya untuk perkara-perkara agamanya, nanti menjadi golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya anaknya sudah sholat apa belum, nggak pernah. Bangunin anaknya untuk sholat, gak pernah. Gak pernah tanya sama anaknya, gak pernah merintahkan anaknya untuk sholat Jumat, gak pernah ngajarkan anaknya mana yang halal, mana yang haram. Ini orang tua yang datangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak itu tanggung jawab, istri itu tanggung jawab, harus dididik. Gak punya ilmu agama, gak bisa didik agama, ajak ke majelis-majelis supaya anak kita belajar ilmu agama, supaya istri kita belajar ilmu agama.
Kalau nggak diajarkan, nggak diperintahkan untuk belajar ngaji, berarti kita menyelewengkan keluarga kita. Ini dituntut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi dikatakan sama Rasulullah apa? Bisa jadi orang yang dimurkai sama Allah tadi, Allah menurunkan bencana terlebih dahulu, menurunkan azabnya selagi dia di dunia. Kalau Allah mau bisa. Kalau enggak, nanti akan dihukum di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iyadzubillah. Jadi jangan sepelekan. Panggil anak kita, tanya sudah sholat apa belum. Setiap 5 waktu kita nggak ngelihat anak kita sholat, tanya sudah sholat apa belum, karena nanti kita akan dimintain pertanggungjawaban sama Allah Ta'ala. Ajarkan kepada anak kita mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Ajarkan anak kita untuk takut sama Allah. Ajarkan anak kita untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya yang dapat manfaat kita. Istri kita juga perhatikan, jangan jadi dayuth. Siapa dayuth? Orang yang nggak peduli istrinya kumpul sama siapa, pergi kemana, main sama siapa, nggak peduli. Ini dayuth. Kata Rasulullah, dayuth itu gak bisa cium baunya surga. Padahal baunya surga itu bisa tercium dari 500 tahun perjalanan. Baunya saja gak bisa dapat, apalagi masuk surganya Allah Ta'ala. Dayuth gak peduli istrinya kumpul sama siapa, gak digubris, terserah. Istrinya keluar sama siapa, gak tahu. Istrinya mau main sama siapa, gak tahu. Apa yang dilakukan sama istrinya, gak peduli. Ini dayuth. Padahal apa yang dilakukan sama istri, kita kecilatan dosanya, karena kita penanggung jawab. Maka jangan sampai jadi golongan yang seperti ini. Wa rajulun istajara ajiran fasta'malahu wa lam yuwaffi ujrahu. Dan seseorang yang punya pegawai, pegawainya dipakai buat kerja, disuruh kerja tapi nggak dibayar. Ini golongan yang dimurkai juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rajulun zalama imra'atan fi sadaqiha. Dan seorang lelaki yang menzalimin istri yang nggak dikasih nafkah. Nah, ini termasuk golongan-golongan yang ditelantarkan, golongan-golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan manusia sudah berdiri semua di atas kakinya, kepala mereka semuanya mengenadah ke atas. Kemudian melihat Allah ketika penciptaan manusia pertama kali, maka mereka semua melihat Allah dan mereka bertanya, "Ya Rabb, ma'aman anta, engkau ini bersama siapa?" Ternyata di sebelah-sebelahnya Allah ada manusia. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama orang-orang yang dizalimi sampai hak mereka dikembalikan kepada mereka. Jadi istilahnya jangan kita gambarkan Allah sebelah-sebelahnya ada manusia. Ini gambaran supaya kita paham Allah itu berada di pihaknya mazlum, orang-orang yang dizalimin, sampai haknya dia dikembalikan. Jadi jangan sampai kita malah di arah berlawanannya, di barisan yang berlawanan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah bersama orang-orang yang dizalimi. Kalau sudah polisi bersama orang yang dizalimin aja kita takut kok, apalagi nih Allah. Allah bersama orang-orang yang terzalimi. Jangan sampai kita menzalimin orang, yang ada malah kita dapat bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya iyadzubillah. Semoga kita dijauhkan dari sifat zalim, dijauhkan dari sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rabiul Awal yang akan datang ini menjadi bulan yang akan menambah kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita diberikan kemudahan untuk memperbanyak sholawat, untuk tambah cinta kepada beliau, untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya beliau, sehingga kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dibangkitkan di barisan orang yang kita cintai yaitu Rasulullah, dikumpulkan di surganya Allah bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.